bagaimana membangun logika menjadi soal yang rumusnya, ada pokok soalnya, lalu optionnya juga sudah jelas. Ini harusnya jawabannya clear. Ngomong yang lebih dari apalagi yang lebih anu lagi begini Bapak Ibu. Ya siswa. Kuncinya apa kan? Kenapa berbeda-beda? Ya pikiran orang tiba-tiba macam banyak. Nah kalau begitu kuncinya juga banyak dong. Nah oleh karena itu ini harus dianatomi dengan baik. Soal seperti ini harus dianalisa dengan baik. Dan ini ada di kisi-kisinya sudah nampak. Kisi yang ada itu pasti bicaranya ada stimulus, ada pokok soal, dan ada Pak Harudin, unmute Pak Harudin. Monggo Pak Suhadi dibuka dulu. Ini harus saya mute all dulu biar tidak berisik. Sebenarnya nggak usah di mute all ya, biar gurunya tahu bahwa muridnya itu memperhatikan atau tidak, itu Mbak Asni. Soalnya ramai banget Pak, nanti saran-sarannya tidak. Iya, ini kan Bapak Dokter lebih bijak daripada kami mahasiswa ini, tidak mau ada yang ribut-ribut. ya. Wah itu coba pada menunjukkan kalau guru menyampaikan materi berarti ini rame ya, muridnya rame, ono sing macem-macem nggak mendengarkan, ya ora, ketahuan semuanya. Tapi sekarang mulai pinter, biar nggak ketahuan dimut semuanya. Ya baik Bapak dan Ibu, sudahlah, dimut all juga boleh lah. Tapi sebenarnya semangatnya kami ingin Bapak dan Ibu itu bisa lebih tadi ya, adaptif ya, menggunakan teknologi ini untuk kepentingan belajar. Nah, Kurista ini mau ikut rapat atau mau ikut kita? Halo? Karena penting nanti Bapak dan Ibu kalau tidak bersungguh-sungguh upaya tidak pernah mengkhianati hasil, atau sebaliknya ya, hasil tidak pernah mengkhianati upaya. Nanti kalau nggak lulus jangan protes nih ya. Yang tadi disambi dan boleh tapi harus diperhatikan. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat soal ini, Bapak Ibu tadi jawabannya bisa beragam dan terkecoh. Pada soal UP kita ini jenisnya seperti ini. Harusnya satu bahasa karena kuncinya hanya satu. Mohon izin, kelemahan dari Pilgan ini kan kuncinya hanya satu Pak. Kalau panjenengan di kepalanya ada 3 A, B, C, D, berarti salah semuanya karena yang ada hanya satu, C, B, A, D, atau E. Nah oleh karena itu kita bangun logikanya sekarang. Bagaimana agar banyak mahasiswa yang menjawab benar sesuai dengan kunci. Kuncinya diketahui nggak? Di mana-mana nggak tahu. Ya, di mana-mana menjawab soal begini kuncinya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan tepat sesuai dengan kunci. Nah, mari kita lihat, kita anatomi. Setiap soal UP itu nanti mesti akan ada stimulus. Dan stimulusnya itu sengaja dibuat agar para Bapak dan Ibu sambil belajar tentang literasi. Oleh karena itu di stimulusnya itu panjangnya 250 sampai 500 Ya Allah. kata. Masya Allah. Ya, 250 sampai 500 kata. Nah, kalau
Ada soal yang tidak sampai segitu, itu berarti tipe mudah, tipe tidak sedang membelajarkan literasi. Ya mungkin lebih mudah, tapi belum tentu. Nah, maka Bapak dan Ibu jangan shock dulu ketika melihat soalnya panjang, karena soalnya panjang. Itu adalah stimulus namanya, bukan jawaban, tapi rangsangan. Rangsangan Bapak Ibu untuk berpikir yang lebih jernih. Baru yang kita lihat pokok soalnya apa, pertanyaannya apa, nanti dilihat. Kemungkinan nanti di soal TO kita itu kita bedakan 3 ini, ada spasinya untuk melatih Bapak Ibu. Stimulus di atasnya, pertanyaannya apa. Nanti bisa jadi salah satu trik atau trik untuk melihat soal yang panjang banget itu stimulusnya. Maka Bapak Ibu bisa terlebih dahulu melihat pokok soalnya apa sih. Ya, patang bulan. Arok patang bulan. Kalau pokok soalnya adalah hal apa yang dapat Andi lakukan untuk menjaga kesehatannya, berarti ini adalah Andi disyaratkan untuk menjaga kesehatannya dengan cara apa. Kalau menjaga kesehatan dengan cara apa? Nah, dicek di atas Banyak stimulusnya, stimulusnya dicek di atas. Kalau menjaga kesehatannya, stimulusnya itu karena selera makannya hilang, perutnya kembung, perut bagian bawahnya sakit, stimulusnya begitu, mengantarkan begitu. Artinya apa? Biasanya kalau orang itu makannya tidak bagus atau kesehatannya, sehingga kesehatannya terganggu, itu dari tanda-tanda selera makannya hilang, perutnya kembung, perut bagian bawahnya sakit. Vitamin. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira untuk menjaga kesehatannya Andi dengan cara apa? D. Konsumsi vitamin. Olahraga teratur. Salah. Banyak makanan Pak. Kalau banyak makan itu yang nggak bagus, banyak minum juga nggak bagus. Kalau banyak itu bagus juga. Menjaga kesehatan dengan mengobati menjaga kesehatan dengan mengobati sakit beda nggak? Beda ya. Kalau mengobati itu berarti dia minum obat, bukan diet gitu ya. Kalau dia menjaga Preventif. Vitamin Pak, vitamin. Apa yang Olahraga. Kalau vitamin itu Vitamin Pak. olahraga teratur Pak. Menjaga berarti si Andinya sehat, Pak. Banyak Jadi olahraga teratur jawabannya. olahraga yang Yang C, Pak, yang mengonsumsi vitamin. Olahraga. Olahraga Pak. Semua benar. jangan Semua benar. Kuncinya satu baik. Yang pentingnya pilih yang F. Makanan yang manis. Kuncinya satu. Kuncinya Semua benar. C yang namanya Iya, Bang. Menjaga kesehatannya. Agar tidak kehilangan selera makan, agar tidak perutnya kembung, agar tidak olahraga teratur. Jawabannya E. Apakah dengan mengkonsumsi vitamin, Tidak. dengan mengkonsumsi vitamin itu dia selera makan? Ya. Apakah dengan mengkonsumsi vitamin dia selera makannya tumbuh? Iya. Itu, Pak. Agar perut kembungnya, Tergantung vitaminnya. Iya, nanti makannya meningkat. sakit bawahnya sembuh.
juga. Banyak bukan yang mengganggu saya. Apakah dengan diet yang dianjurkan dokter perut kanan bagian bawah juga terasa kan? Belum. Olahraga teratur. Makan serat apakah nanti menyebabkan hilang selera makan? Tidak. Jawabannya Ya, bagus. Jadi lebih banyak berolahraga secara teratur. Atur ya. Dapat menjaga kesehatan preventif atau Olahraga yang teratur. ini kan semuanya kehilangan selera makan ini sudah kuratif, sudah terjadi. Nah, untuk menjaganya dengan cara tadi preventif olahraga Olahraga teratur. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi harus berani memilih jawaban yang kira-kira menurut Bapak Ibu paling benar di antara yang benar. Iya. Semuanya benar itu. Ya, semuanya benar. Mengkonsumsi vitamin juga benar, tapi belum tentu tepat. Dan kuncinya hanya satu, Pak. Tidak 5 kuncinya. Ya, itu beratnya pilgan. Maka Bapak Ibu membedah kisi-kisi itu ya dalam rangka melihat seperti ini. Stimulusnya kayak apa, nanti pokok soalnya kayak apa, optionnya seperti apa. Itu sudah tergambar di kisi-kisi. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Ini contoh. Oh, oke. Oke, baik. Sekarang lihat lagi. Bapak dan Ibu, kemarin Pak Prof Munif kan juga sudah menyampaikan, ya, kalau disajikan, karena itu berarti menunjukkan ada stimulus. Ya, kalau disajikan berarti dia stimulus. Dikisi-kisi kan begitu ya. Apa yang disajikan ini, setelah disajikan itu, ya, setelah disajikan itu lalu muncul di situ pokok soal. Dapat apa? Mahasiswa dapat apa? Nah, dapat apa itulah yang disebut dengan pokok soal. Dapat apa itu pokok soal. Baru nanti dia di sini optionnya inilah kecanggihan penulis soal. Kecanggihan penulis soal untuk menyajikan jawaban yang menurut saya canggih ini ya. Bagus. Persepsi mahasiswa menjawab A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Tidak ngeblok satu saja, tapi dia beragam. Nah, ini bagusnya. Berarti menunjukkan bahwa soal seperti ini itu sangat bagus. Dan soal UP itu sudah teruji seperti ini nanti. Jadi kemungkinan jawabannya akan beragam seperti itu. Dan yang benar hanya satu. Yang dipahami seperti itu ya Bapak dan Ibu. Maka harus hati-hati bersama-sama yang cermat. Jangan tergesa-gesa, dipahami dulu pokok soalnya apa, lalu dilihat stimulusnya seperti apa. Oke. Kan kalau seperti ini bisa dilihat toh, agar tidak terjadi kehilangan selera makan, perutnya tidak kembung, perut kanan bawahnya tidak terasa sakit, maka rajin-rajinlah berolahraga. Kan begitu intinya sebenarnya. Sudah sering kita alami. Tapi begitu dibalik menjadi soal kok sepertinya bingung semuanya. Nah, inilah yang harus dianalisis secara benar. Nah, maka mudah-mudahan para bapak dan ibu tidak kebingungan. Dan untuk bisa menganalisis ini juga saya mengambil dari Zenius. Itu ada read, evaluate, analysis, apply, understand, remember. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini semuanya adalah kata kerja operasional atau yang biasa disebut dengan behavior. Behaviornya apa? Tingkah lakunya apa? Ya, di UKIN kan kemarin banyak ya, mana di situ ada behaviornya. Untuk membuat tujuan itu harus menggunakan rumus A, B, C, D.
audience, behavior, condition, degree. Nah, berarti ini adalah behavior. Nah, behaviornya itu kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya memenuhi level hot, ada yang sifatnya level load. Level hot itu level higher order thinking skill, tapi lower load ada lower order thinking skill. Dia berada pada barisan dua batas, bawah dan atas, rendah dan tinggi. Nah, apakah dia adalah higher order atau lower order? L O T S atau lots atau H H O T S, ya, berarti hots atau lot. Nah, perlu diingat bahwa dalam pembelajaran ke depan harus banyak menumbuhkan higher order thinking skill. Oke, apa itu? Berarti nanti tagihannya adalah pencipta, evaluasi, menganalisis. Ya, kalau sampai itu baik. Kemudian kalau kita lihat nanti di anatomi kisi-kisi tadi itu nanti ada mengingat dan seterusnya. Ini adalah bagian dari level kognitif level 1, 2, dan 3. Ini untuk mengetahui soal kita itu sulit atau mudahkah. Di kisi-kisi itu nanti ketahuan berapa soal sulit, berapa soal mudah. Itu bisa dilihat dari menggunakan level kognisi ini. Kalau dia melakukan pemahaman berarti levelnya adalah level 1. Level 2 itu penerapan, dan level 3 itu adalah penalakan. Level 3 penalakan, level 2 penerapan, level 3 pemahaman, level 1, 2, 3 menunjukkan tingkat kesulitan soal. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, soal hot itu mesti polanya 4 ini. Soal hot itu polanya 4 ini. Pertanyaan dan jawaban, eksplorasi dan analisis, menalar informasi bukan ingatan, menilai, mengkritik, dan menginterpretasi. Jadi soal-soal kita besok mau TO maupun UP itu levelnya ya begini: menilai, mengkritik, menginterpretasi. Menilai itu adalah mengevaluasi, kritik juga sama, dan menginterpretasi itu bisa turunan dari tadi. Untuk membuat creating itu dilakukan interpretasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tak usah bingung nanti isinya seperti apa, kemungkinan soalnya akan nampak seperti ini. Apakah nanti modelnya eksplorasi analisis, atau penalaran informasi, atau menilai, mengkritik, dan menginterpretasi, menafsirkan atau menilai kembali. Cenderungan soal hot ini tadi: mentransfer fakta, memilih, memproses, dan merekam informasi, melihat keterkaitan, menggunakan informasi untuk menyesuaikan, menguji informasi dan gagasan secara kritis. 1, 2, 3, 4. Ada 5 kecenderungan soal hot. Berarti nanti soal kita ini akan muncul 5 kecenderungan ini. Apa? Mentransfer fakta dari suatu konteks ke konteks yang lain. Nanti akan muncul seperti itu. Soal itu akan bau seperti itu. Yang kedua, memilih dan memproses dan menerapkan informasi. Nah, lalu yang ketiga, melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menguji informasi dan gagasan secara kritis. Ini adalah soal hot. Berikutnya, bentuk soal pilgan atau urean. Diberikan stimulus sangat dianjurkan apabila konteks dunia nyata itu konsentrasinya.
Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, kognitif, dan kreatif. Tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda dan ganda seperti itu. Ini soalnya kita revisi, kita review baru lagi soalnya tahun ini dengan merevisi soal-soal yang lama dan mereview soal mengganti soal-soal yang lama. Ini bentuk soal pilgan. Lanjut. Soal hot harus kontekstual, sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau otentik. Ruang lingkupnya itu ya bicaranya tentang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi. Itu bisa diangkat menjadi stimulus. Panjenengan tinggal menjawab. Begitu ya. Berikutnya, masuklah kita sekarang pada bedah diskusi. Nah, mari kita lihat ini soalnya. Kenapa laptop Fajri nggak ngerti mama itu laptop Fajri? Ya mama.